Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun di dalam daring atau Zoom. Nah, pertemuan malam ini adalah pertemuan yang ketiga. Berarti Anda nanti absennya di portal di pertemuan ketiga, ya. Jangan lupa isi portal tanda absensinya di pertemuan ketiga. Oke. Nah, kemudian untuk yang kemarin siapa nama yang presentasi kemarin, Siti ya, Siti Dahria ya. Iya betul. Ya, Ustaz. Nah, saya udah terima makalah ininya udah ya, PowerPoint udah. Siti, PowerPoint-nya udah dikirim juga. Sepertinya jaringannya lagi bermasalah, Ustaz. Oh, jadi gimana, Pak? Siti Daria udah ya. Oke. Boleh dinonaktifkan dulu videonya, Pak. Jadi biar. Oke, nggak apa-apa, nanti kita sapa lagi. Oke, pada pertemuan ini kita lanjut ke bab 2. Oke, bab 2 yang akan mempresentasikan Salman. Sama siapa Salman? Jomblo, Ustaz. Oh, jomblo. Oh, nggak ada temannya ya? Okay. Belum, Ustaz, belum. Belum. Oh. Nah, hidup belum, Ustaz. Oh, gitu. Nah, untuk presentasi ini Salman sendiri ya? Presentasi. Ya, Ustaz, betul. Ya, oke. Kepadahal ada Zahratul di sampingnya itu. Iya, oke. Ya deh. Oke, Salman, silakan. Oke, baik. Ya. Makasih, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama dan yang memang siogianya dan semestinya kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di media Zoom ini yang insya Allah lebih efektif untuk kita semua dan dapat interaktif dalam proses pembelajaran. Amin. Salawat serta salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada junjungan alam. Beliau masih keturunan Nabi Adam. Beliau bukan orang awam, apalagi orang Batam. Beliau adalah orang faham yang diisrakan dari Masjidil Haram dan tidak pernah luput dari salat malam yang bernama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang mendobrak kebatilan dan beliau pula lah yang menegakkan keadilan. Baik, yang terhormat tentu kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan tes PAI, pada Bapak Dr. Mulyadi Amir, SOS MPD PhD, dan tentu yang kami banggakan kepada seluruh jajaran mahasiswa dan mahasiswi 5C angkatan 2019. Adapun sebelum saya mempresentasikan pada malam hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin untuk memutar video kurang lebih 1 menit untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran atau tujuan yang akan saya presentasikan pada malam hari ini. Oke, baik, sebentar. Udah kelihatan ya? Kalau kelihatan boleh jempolnya. Aman? Kelihatan? Oke.
Ternyata ada bermasalah. Ya maaf, sebentar dicoba lagi. Kalau memang sekira gagal, nggak usah. Oke, baik. Jadi insya Allah pada sore hari ini, malam hari ini, saya akan mempresentasikan 3 bagian yang nantinya menjadi tujuan dari presentasi malam hari ini. Yang pertama, memahami pengertian pendidikan agama Islam. Yang kedua, memahami tujuan dan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Baik. Adapun setelah ini izinkan untuk men-share dari PPT. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini saya akan mempresentasikan seputar pengertian pendidikan agama Islam. Ya, tentu dari pendidikan agama Islam sendiri sudah tidak asing di telinga kita karena hampir ya, pengertian dari pendidikan agama Islam. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu seputar pengertian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu sendiri merupakan kata imbuhan yang diambil dari bahasa Arab, ya, yaitu robba yurabbi. Tarbiyah yaitu dari masdarnya, yang artinya mendidik, kemudian mengasuh, memelihara. Bahkan ada yang dikatakan bahwasanya sama tarbiyah ini senada atau sinonim dengan adaba dan alama. Jadi ada yang namanya tarbiyah, ada yang namanya ta'dib, ada yang namanya ta'lim. Mungkin beberapa orang ada yang membedakan dalam hal-hal yang demikian. Kemudian adapun pengertian dari pendidikan agama Islam itu sendiri, ya, dari segi pendidikan pengertiannya yaitu mentransfer baik value maupun knowledge, ya, baik nilai maupun pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Itu dari pengertian dari pendidikan. Sehingga ketika dikolaborasikan atau diakulturasi antara pendidikan dengan agama Islam, maka diartikan bahwasanya pendidikan agama Islam yaitu proses mentransfer baik nilai maupun pengetahuan kepada peserta didik, dan tentunya yang dilandasi dengan konsep-konsep agama Islam. Apa itu konsep-konsep agama Islam? Yaitu nas-nas agama Islam, baik Al-Quran maupun hadis, kemudian juga ditambah dengan pemahaman-pemahaman para ulama, ya, dengan ijtihadnya, kemudian dengan kiasnya, dengan istihsannya, sehingga dari walaupun kehidupan ini senantiasa dinamis, ya, sehingga agama Islam ini juga senantiasa sejalur, maksudnya senantiasa berkembang, ya, walaupun kehidupan dunia terus dinamis. Jadi tidak akan pernah tertinggal karena melalui pemahaman-pemahaman para ulama tersebut dengan ijtihadnya. Nah, adapun dari tujuan adanya pendidikan agama Islam, bahwasanya tentu, ya, membentuk, menciptakan karakteristik manusia yang lebih bersifat Islami. Jelas, ya, karena di sini ada kata-kata Islamnya, baik secara jasmani, ya, secara fisik maupun secara rohani, secara batin. Ya. Dan tentu hal ini memang salah satu tujuan utama dengan adanya pendidikan agama Islam, sehingga melahirkan karakter-karakter yang bertakwa kepada Allah, juga, ya, maksudnya hablum minallahnya ada, kemudian juga hablum minannasnya juga terjalin. Demikian. Adapun selanjutnya yaitu pengertian pendidikan agama Islam menurut para pakar. Halo? Jelas, ya? Yang pertama yaitu dari Zakiyah Derajat. Beliau menyampaikan bahwasanya pendidikan agama Islam adalah bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik yang nantinya, ya, setelah melalui proses pembelajaran
peserta didik ini atau si murid ini dapat memahami, kemudian dapat menghayati, serta juga dapat mengamalkan atas ajaran-ajaran agama Islam yang diyakininya secara komprehensif, secara menyeluruh, secara kafah. Ya, demikian. Ya, sehingga tentu selain mereka dapat memahami, menghayati, dan memahaminya secara menyeluruh, ya tentu ajaran agama Islam yang telah ia pelajari ini menjadikannya sebagai pandangan hidup. Menjadi pandangan hidup atau rumusan dalam kehidupannya. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Zakia Derajat. Adapun yang kedua, yaitu dari Syekh Muhammad An-Naqud Al-Athos, bahwasanya beliau menyampaikan pendidikan agama Islam ialah usaha yang dilakukan oleh para pendidik atau guru ya, terhadap peserta didiknya, yang mana di sini mengenalkan ya, serta mengenalkan juga tentang tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan ciptaannya. Ya, mengenalkan ciptaan Allah, baik ayat-ayat kauniyah terutama tentang ciptaan-ciptaannya. Ya, kemudian serta memberikan arah kepada peserta didik ya, tentang pengetahuannya tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian dari peserta didik itu sendiri. Nah, adapun yang ketiga, yaitu menurut Ali Suf Sabri. Ya, beliau mengatakan bahwasanya pendidikan agama Islam ini diambil dari dua kata ya. Pendidikan, beliau menyampaikan berdiri dari dua kata, yang mana pendidikan itu sendiri yang tadi transfer of value or knowledge, ya knowledge. Kemudian untuk Islam ini jelas bahwasanya berdasarkan atas nilai-nilai dan ajaran-ajaran dari agama Islam. Nah, sehingga kemudian dari Ahmad D. Marimba yang tadi ya, yang tadi di awal itu saya ambil atau saya kutip dari pendapat beliau, yang mana bahwasanya pendidikan ajaran agama Islam ini merupakan bimbingan jasmani maupun rohani yang tadi di awal ya, luar maupun dalam, ya, yang dipondasikan atau didasari dengan ajaran-ajaran agama Islam, yaitu dengan berlandaskan baik nas-nas Al-Quran maupun nas-nas hadis. Jadi itu yang menjadi fundamental atau dasar dari pendidikannya. Adapun selanjutnya, yaitu sedikit kesimpulan dari pendapat-pendapat yang tadi, dari pendapat-pendapat para pakar tentang pendidikan agama Islam. Sehingga disimpulkan bahwasanya pendidikan agama Islam adalah upaya yang dilakukan secara sadar, tentu juga secara sistematis, ya, berurut dalam menyiapkan peserta didik yang mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, serta bertakwa dan berakhlak mulia dalam menerapkan ajaran agama Islam. Tentu ketika seseorang mengenal, maka ia akan lebih memahami. Ketika ia memahami, maka ia akan menghayati terhadap apa-apa yang dia lakukan. Ya. Ketika menghayati menjadi pembiasaan, tentu ini juga memondasikan keimanannya, sehingga nantinya berimbas atau efeknya atau asar pengaruhnya yaitu kepada ketakwaannya kepada Allah, serta ketakwaannya maksudnya hablum minallahnya terjalin, kemudian juga hablum minannasnya berakhlak mulia terhadap sesama manusia yang dipondasikan dari ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Oke, baik. Adapun tujuan dari pendidikan agama Islam, kita memasuki ke tujuan pembelajaran yang kedua yang tadi. Ya, sebenarnya dari tujuan pendidikan agama Islam sendiri tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya banyak ya sudah beberapa tersampaikan. Namun di sini saya sesuaikan dengan apa yang ada di textbook yang ada di buku evaluasi dan tes PAI. Nah, adapun tujuan pendidikan ajaran agama Islam atau pendidikan agama Islam jelas ya bahwasanya untuk menanamkan kepada para peserta didik akan kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah. Nah, namun tentu ketika mencintai itu perlu yang namanya mengenalkan dahulu ya, karena dalam mengenal
maka ia akan memperdalam, menghayati, dengan menghayati, maka nantinya mulai akan mencintai. Ya, jadi yang pertama ini peranannya untuk cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak yang lainnya. Ya, intinya yang Allah perintahkan dan tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Adapun tujuan dari pendidikan agama Islam yang kedua yaitu menanamkan i'tikad yang benar dalam diri peserta didik. Ya. Sehingga di sini meluruskan pemahaman mereka. Ya, meyakinkan kepada pemahaman para peserta didik ya untuk mengajar, untuk diberikan ya kepercayaan yang betul. Karena tentu bukan hanya pada zaman-zaman jahiliyah saja ya kepercayaan tentang menyembah berhala, bahkan pada saat ini seringkali yang terlihat biasa saja, namun itu dapat merusak dari keyakinan-keyakinan para peserta didik. Ya, seperti halnya ya contoh, udahlah kamu nggak usah belajar, kamu anak seorang petani gitu. Itu kan salah satu merendahkan keyakinan mereka. Ya. Kemudian pemahaman kepercayaan mereka juga. Kemudian mungkin yang lebih terbaru itu seperti halnya batu-batu yang dulu sempat viral, batu yang dapat menyembuhkan, ya. Sehingga itu merupakan pemahaman yang salah, kepercayaan yang salah, dan tentu hal ini pendidikan agama Islam perlu meluruskan dengan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian jelas memberikan petunjuk di dunia dan menuju akhirat, ya, karena bahwasanya tadi di pondasi atau dasar yang menjadi fundamental itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang mana keduanya adalah petunjuk. Ya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan di akhir masa hidupnya, ya, aku berikan dua, ya, yang Al-Quran dan Sunnah, yang mana ini menjadi petunjuk bagi orang-orang muslimin. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi masyarakat yang baik. Ketika diajarkan oleh para pendidik, ya, insya Allah selama menjalankan atas perintah-perintah Allahnya dengan baik, maka pengaruh dalam kehidupannya juga akan menjadi masyarakat yang baik. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, karena asarnya itu, pengaruhnya itu pasti menjadikannya pribadi yang baik juga terhadap masyarakat sekitarnya. Malah yang perlu ditanyakan ketika orang rajin dalam beribadah, namun dia tertutup dalam hidup bermasyarakatnya. Bahkan menjadi omongan-omongan yang tidak baik gitu. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki karena sejatinya adanya pendidikan agama Islam ini selain vertikal, keduanya yaitu baik vertikal maupun horizontal itu sama-sama dipenuhi atau dijalankan. Oke. Selanjutnya yaitu tadi ya masih tujuan. Ya, tujuan ruang lingkup dari pendidikan agama Islam. Jadi masuk ke bagian yang kedua masih ya tadi tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam, yaitu keserasian, kemudian keselarasan dan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Dengan apa? Ya tentu dengan materi-materi ke-PAI-an atau pendidikan agama Islam. Baik yang di bawah Dinas Pendidikan maupun yang di bawah Kementerian Agama. Ya, seperti halnya madrasah maupun sekolah-sekolah seperti SD, SMP maupun SMK, ya, yang mana mata pelajarannya ditemakan yaitu dengan PAI. Sedangkan yang di madrasah itu lebih dicabangkan, ya, seperti halnya fikih, kemudian Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan agama Islam. Nah, inilah ruang lingkup dari pendidikan agama Islam. Selanjutnya di bagian, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ruang lingkupnya dari aspek PAI, terutama di madrasah dia cabang ya. Jadi ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, sejarah kebudayaan agama Islam. Nah, tentu ketika diakumulasikan dari segi jam pelajaran, maka yang di sekolah-sekolah madrasah ini lebih banyak. Nah, kalau kita hitung ya, contoh Al-Quran hadis, contoh 2 jam. Akidah akhlak 2 jam, fikih 2 jam, bahasa Arab bisa 2 jam, terkadang 4 jam.
ya sejarah kebudayaan Islam 2 jam, jadi kurang lebih hampir 10 sampai 12 jam dalam seminggu. Nah, sedangkan mereka yang berkecimpung di SD, SMP atau SMK biasanya langsung dalam tema. Dalam satu buku itu sudah termasuk Al-Quran hadis, akidah, fikih, bahasa Arab, dan SKI. Nah, ini biasanya jamnya itu 2 jam sampai 4 jam. Ya tentu karena memang tujuan dari keduanya berbeda ya. Yang mana SD, SMP, dan SMK ini lebih condong kepada yang sifatnya konvensional, umum. Sedangkan yang madrasah ini memang fondasinya lebih kepada yang tadi Al-Quran maupun ajaran-ajaran agama Islam. Demikian. Nah, adapun di akhir yaitu seputar pengertian belajar. Ya, yang C hasil belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum menyampaikan lebih lanjut, maka di sini pemateri ingin menyampaikan dahulu seputar pengertian dari belajar itu sendiri. Nah, menurut Wina Sanjaya di halaman ke-112, beliau mengatakan belajar yaitu proses mental yang menyebabkan munculnya perubahan tingkah laku. Nah, kita garis bawahi kepada perubahan tingkah laku. Tentu ketika kita, maaf saya bukan membandingkan, hanya saja ketika kita sebagai mahasiswa yang belajar, ya, atau mungkin si A dan si B ya lulus dari sekolah yang sama, ya sekolah SMK yang sama. Kemudian si A ini melanjutkan di perguruan tinggi, sedangkan si B tidak melanjutkan di perguruan tinggi. Tentu sudah seharusnya si A ini perilakunya harus lebih baik. Ya. Selain pengetahuannya yang lebih baik, maka seharusnya tingkah lakunya juga mengarah yang lebih baik. Ya, karena itulah salah satu seharusnya dampak dari proses belajar, yaitu perubahan tingkah laku. Ingat, menuju ke arah yang lebih baik. Adapun yang kedua, yang selanjutnya, yang mana disampaikan oleh Hildegard di dalam buku Wina Sanjaya juga di halaman ke-112. Ya, beliau menyatakan bahwasanya belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan dan prosedur latihan. Ya, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang dijalankan, kemudian melalui bimbingan maupun latihan-latihan. Tentu juga intinya perubahan ya, perubahan tingkah laku, perubahan sikap dan lain sebagainya. Kemudian menurut Gegner, Demyati dan Mujiono dalam buku tersebut ya, di halaman ke-10 bahwasanya belajar yaitu kegiatan yang kompleks. Setelah belajar memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Maksudnya kompleks ini kafah secara menyeluruh. Jadi ketika seseorang belajar, maka selain pengetahuan yang ia miliki, dia juga memiliki keterampilan. Kemudian sikapnya juga, ya, kemudian nilai. Jadi keempat ini seharusnya ada pada diri seorang peserta didik setelah ia belajar. Nah, itu menurut Gegner. Sehingga disimpulkan bahwasanya dari ketiga pendapat ini sebenarnya banyak ya. Jadi hanya ketiga ini saja disampaikan atau disimpulkan, yaitu bahwasanya belajar adalah suatu proses memperoleh pengetahuan maupun pengalaman sehingga berubah tingkah laku yang relatif permanen. Juga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang lebih baik. Demikian, jadi perubahan tingkah laku yang menjadi catatan terbesar kita. Ya, kemudian pastinya yang relatif permanen atau lama, bahkan senantiasa terikat dalam kehidupan kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Ya, jadi itulah kurang lebih dari ketiga tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini. Adapun yang terakhir, seperti biasa ini sebagai reminder untuk kita semua, ya pengingat untuk kita semua, bahwasanya kita sebagai seorang pendidik harus senantiasa adaptif dengan keadaan, ya, jangan kalah dengan masa, ya karena keadaan ini atau masa senantiasa dinamis, sehingga sudah seyogianya kita terus mengikuti dalam perkembangan zaman ini. Dan juga kita bagi calon pendidik harus senantiasa mau dan berusaha untuk belajar. Karena peserta didik juga harus diajarkan sesuai dengan zamannya.
sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya kita diminta untuk mengajarkan anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya, kebahasaannya sesuai dengan zamannya, sehingga senantiasa linear dengan perkembangan zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini boleh kita saling melengkapi atau mungkin ada penyampaian yang kurang tepat bisa disanggah. Demikian, syukuran. Mau tanya dong. Oke, terima kasih Salman. Ya, Ya, menarik sekali. ya, Ustaz. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Melengkapi, menambahkan, bertanya, silakan. Bentar. Saya juga mau maaf. bertanya. Oke. Chandra, tanya duluan, Chan. Boleh, silakan Chandra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Nah, dari tadi disampaikan kan ada beberapa, jelas nggak suara saya jelas ya? Dari beberapa tujuan pendidikan agama Islam, apakah hal tersebut mampu gitu untuk diterapkan untuk di sekolah umum, sedangkan di sekolah umum itu mungkin pelajaran agamanya itu waktunya sangat terbatas. Nah, kemudian apakah ada solusi lain gitu untuk bagaimana tujuan pendidikan agama Islam ini mampu diterapkan gitu dalam kehidupan peserta didik gitu, yang notabene sekolahnya itu di sekolah umum. Terima kasih, selamat. Silakan. Baik, makasih Saudara Budi Chandra. Tadi teman-teman ada yang mau menyampaikan lagi, siapa tuh? Siti Rahayu kayak tadi mau nanya. Ya, Siti Rahayu ya. Ya. Saya mau bertanya kepada Salman. Kedengeran nggak suaranya? Boleh agak kencengan ya, makasih. Oke, siap. Tadi kan sempat disampaikan tentang pendapat dari Hilgard. Nah, tapi saya ingin tanyakan seperti ini. Bagaimana ketika Anda bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan latihan, namun nyatanya peserta didik yang Anda ajar hanya satu yang mengerjakan latihan, sedangkan yang lain melihat pekerjaan temannya hingga satu kelas sama isinya. Berarti tujuan yang Anda ambil untuk melatih kecerdasan peserta didik kurang tepat sasaran. Mohon untuk solusinya, Bapak Salman. Terima kasih. Siti Rahayu boleh diulangi lagi? Maaf. Saya belum ketemu poinnya. Kasih. Baik. Jadi seperti ini. Bagaimana ketika Anda, kan seperti yang sudah disampaikan tadi Hilgard, bahwa tujuannya itu untuk melatih kemampuan peserta didik. Tapi seperti yang kita tahu sendiri ya, biasakan di suatu sekolah itu suka ada latihan. Hanya satu orang yang mengerjakan latihan itu. Nah, yang lainnya itu mencontek pekerjaan temannya satu orang, sehingga satu kelas itu sama. Nah, menurut Salman, pendapat Salman seperti apa cara menyikapinya agar ini bisa semuanya yang mengerjakan gitu, bukan hanya satu orang saja. Berarti kurang tepat sasaran dong kalau seperti itu. Untuk melatih peserta didik hanya satu orang yang terlatih, sedangkan yang lainnya mencontek gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Siti Rahayu. Teman-teman, cukup ya? Atau ada yang mau menambahkan atau mau menjawab? Silakan. Oke. Sebentar. Saya hilangkan dulu ini, biar enggak. Oke, saya mau lihat dulu Hilgard. Proses perubahan melalui kegiatan dan prosedur latihan. Pengalaman dan latihan. Oke. Baik. Nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain atau mungkin disanggah. Pertama, saya ingin menjawab dari pertanyaan Siti Rahayu dulu ya. Tadi tentang latihan. Sebenarnya konsep dalam proses pembelajaran itu banyak faktor. Kalau dengan latihan itu hanya dikerjakan oleh satu orang, ya ini secara umum bisa jadi karena peserta didik yang belum
termotivasi, ya. Maksudnya motivasi dalam belajarnya masih kurang karena kan itu kunci dalam kesuksesan proses pembelajarannya gitu. Nah, sehingga belum termotivasi untuk belajar, dan yang kedua bisa jadi karena seorang pendidiknya yang memang dari segi kualifikasi administrasi itu belum memenuhi, kemudian dari kualifikasi persyaratannya gitu kan banyak gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut saya itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun yang menurut Hilgard itu jadi dari pengertian belajar itu sendiri yaitu melalui proses pengalaman yang dijalaninya, kemudian juga melalui latihan-latihan. Ya, latihan-latihan ini kalau sepemahaman saya bukan ini ya, maksudnya lebih kepada latihan hidup gitu. Walaupun latihan dalam proses ininya apa namanya, kegiatan dan prosedur latihan, pengalaman dan latihan. Coba sebentar saya cek dulu. Hilgard. Oke, jadi latihan dalam laboratorium ya maupun dari lingkungan, ya lingkungan alamiah. Dan inilah merupakan proses perubahan perilaku sehingga peserta didik memiliki pengalaman dan latihan. Jadi kalau dalam tekstual ini di sini seperti itu, ya lingkungan alamiah. Nah, jadi kalau untuk secara tertulis ya, kalau tadi kan latihan-latihan tertulis gitu ya, atau seperti halnya tugas yang dikerjakan satu orang, kalau menurut saya itu belum secara maksimal terjadinya proses pembelajaran karena disebabkan atas beberapa faktor, baik faktor dari peserta didik maupun faktor dari para pendidik itu sendiri maupun si guru. Tuh, karena tentu ketika kita mengetahui, kalau yang kita ketahui kan metode itu juga menjadi pertimbangan, ya A, B, C, D. Ya, kemudian keaktifan peserta didik, A aktif, B behavior, ya sikap peserta didik juga menjadi pertimbangan kita dalam memberikan pengajaran. Kemudian C dan D-nya itu degree dari itu juga menjadi penilaian atau metode yang nantinya kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau menurut saya memang itu belum terjadi proses pembelajaran yang interaktif, ya apalagi kalau dikerjakan hanya satu orang. Ya, namun tentu karena banyak faktor di dalam hal yang demikian, ya bisa jadi metode yang digunakan belum maksimal, kemudian kemampuan guru dalam menganalisa yang tadi A, B, C, D, kondisi, kan kondisi juga mempengaruhi peserta didik dalam belajar, ya condition ya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain, boleh. Mungkin saya coba sedikit menambahkan ya. Boleh, silakan. Chandra. Gimana peserta didik itu membiasakan mencontek ya kepada siswa yang lain. Mungkin itu salah satu penyebabnya menurut saya, karena yang diinginkan oleh orang tua ataupun guru itu adalah nilai gitu, bukan sebuah kejujuran. Nah, terkadang menjadi peserta didik itu karena yang diharapkan nilai, bagaimana caranya nilainya itu agar bagus gitu, sehingga menggunakan cara-cara yang lain gitu, bukan menerapkan nilai kejujuran. Seandainya orang tua dan guru itu lebih menginginkan anak itu lebih kepada sikap gitu, bukan sebuah nilai, mungkin peserta didik itu nggak akan melakukan hal yang demikian, termasuk mencontek tersebut. Dan mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Jadi sebaiknya seperti apa, Chandra? Kan kita pendidik agama Islam nih, seharusnya kan menerapkan kejujuran kepada peserta didik. Nah, sikap apa yang mesti kita tunjukkan kepada peserta didik supaya dia itu lebih kepada kejujuran dibanding nilai itu sendiri? Mungkin bisa kali ya, ketika dalam pembelajaran itu seorang guru mungkin menjelaskan terlebih dahulu bahwa nilai itu hal yang kedua lah gitu, bukan hal yang utama gitu. Jadi walaupun peserta didik ini memiliki nilai yang
tidak baik gitu. Bukan berarti dia itu tidak mampu, hanya mungkin kurang dalam belajarnya, akan tetapi harus perlu dimotivasi lagi gitu. Bukan ketika mendapatkan nilai jelek tapi malah mungkin dimarahi atau dilaporkan ke orang tuanya seperti apa, sehingga kepada orang tua pun berkata kepada anaknya, bagaimana kamu belajar gitu sehingga mendapatkan nilai seperti ini, tapi tidak melihat bagaimana sikap dan perjuangan dia ketika belajar gitu, sehingga anak itu ya lebih mementingkan nilai gitu daripada sikap. Jadi di sekolah pun baik guru ataupun orang tua ya lebih mengajarkan kepada anak itu bagaimana sikap lah gitu terkait pendidikan agama Islam ini, bukan mengutamakan nilai. Nah, mungkin demikian anak pun bakal berpikir gitulah, gimana lebih berusaha menanamkan nilai pelajaran itu, bukan kepada nilai ketika mendapatkan latihan. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Saudara Budi Chandra. Jadi kan kita pahami bersama bahwasanya pendidikan pendidikan agama Islam itu selain kita transfer knowledge, ya transfer pengetahuan kepada peserta didik, juga transfer of value, ya nilai sikap maksudnya. Ya, itu kan yang menjadi seharusnya menjadi pondasi utama yang nantinya kita ajarkan kepada para peserta didik. Maka itulah yang membedakan antara kita dengan mata pelajaran konvensional gitu. Secara umum kan mereka mungkin hanya secara knowledge-nya aja, pengetahuan. Sedangkan pendidikan ajaran agama Islam itu juga nilai sikapnya ini, terutama tadi kejujuran, tentu itu juga harus dimotivasi, diluruskan paradigma kepada peserta didik maupun orang tua peserta didik. Ya, yang tadi disampaikan bahwasanya nilai bukan tujuan utama, tapi yang menjadi tujuan adalah perubahan tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Karena tadi proses belajar ketika disimpulkan bahwasanya proses belajar yang utama itu perubahan tingkah laku kepada peserta didik itu sendiri. Demikian. Itu untuk jawabannya Siti Rahayu. Mungkin boleh ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ada Reza, Khairunisa, Siti Fatimah. Boleh. Terima kasih Chandra dan Salman. Sekolah umum ya, Chan. Oke, terima kasih. Oke, sama. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Kita kan nama perkuliahan kita evaluasi dan tes PAI. Oke. Nah, kenapa kita membahas tentang pendidikan agama Islam? Oke, kita kembali ke ini, ke masalah ini perkuliahan kita. Oke, kalau tadi dikatakan tujuan pendidikan, bukan tujuan pendidikan. Kalau tadi di sekolah itu untuk untuk madrasah, untuk aliyah atau untuk pesantren, maka pembelajaran pendidikan agama Islam itu dibagi, ada pertama Al-Quran hadis, yang kedua ada akidah akhlak, yang ketiga ada fikih, yang keempat bahasa Arab, yang kelima adalah adab dan akidah dan adab ya. Yang kelima sejarah kebudayaan Islam. Itu kalau di pesantren, kalau di madrasah aliyah atau di tempat ini. Nah, yang pertanyaan saya, kalau di sekolah umum gimana? Di sekolah umum kan ada mata pelajaran ini kan pendidikan agama Islam kan? Apa mereka apakah satu pendidikan agama Islam aja atau ada lagi enggak ini sub pokok bahasanya? Baik, Ustaz. Oke. Ya, gimana ya. Misalnya pendidikan agama Islam di SMP misalnya atau SD ya, itu apa ada enggak fikih, Al-Quran, hadis sebagainya itu?
Oke, baik. Mungkin saya jawab dengan hemat pengetahuan saya ya. Ya. Jadi yang saya ketahui untuk sekolah-sekolah yang di bawah pendidikan dinas ya, pendidikan bahwasanya untuk SMP sendiri ini yang saya ketahui biasanya itu secara garis besar aja yaitu PAI, yang mana PAI ini terintegrasi di dalamnya ada fikihnya, ada Al-Quran hadisnya, kemudian tapi dalam satu mata pelajaran gitu. Nah, adapun cara menyeimbanginya dengan yang sekolah madrasah, yang saya ketahui ya, kalau saya lihat di SMP dekat rumah saya itu dibantu dengan yang namanya rohis. Ya, rohis itu apa sih ya? Apa tuh? Rohani Islam, Rohani Islam. Ya, betul. Ya, jadi menyeimbanginya dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang mungkin jatuhnya di luar dari mata pelajaran, maksudnya seperti eskul gitu, tapi itu kayak eskul tambahan. Kemudian juga ada mata pelajaran tambahan seperti biasanya di sekolah-sekolah yang umum itu ada pelajaran bahasa Arab yang menjadi ekstra, gitu, ekstra. Nah itu mungkin salah satu upaya untuk menyeimbangi agar mereka ini tetap juga dapat belajar agama lebih mendalam. Kayak gitu, Ustaz. Oke. Jadi kembali ke mata kuliah kita, evaluasi dan tes PAI. Oke, evaluasi dan tes PAI. Jadi evaluasi dan tes pendidikan agama Islam. Nah, makanya pada pertemuan pertama kemarin kita dudukkan dulu apa itu evaluasi, apa itu penilaian, apa itu pengukuran, dan apa itu tes. Nah, kalau kita sudah paham itu, nah sekarang kita masuk ke PAI-nya. Nah, nanti dalam perkuliahan ini, apa yang akan kita tes, apa yang akan kita evaluasi adalah mata-mata pelajaran atau di kawasan pendidikan agama Islam. Contohnya, kita mau ngetes tentang bagaimana keberhasilan siswa dalam bidang fikih, dalam bidang Al-Quran dan hadis, nah dalam bidang bahasa Arab, akidah, akhlak, dan sebagainya. Oke, nah pertanyaannya sekarang ini dalam bentuk tes, kalau ada tes hasil belajar, jadi tes hasil belajar PAI, berarti tes hasil belajar fikih, tes hasil belajar bahasa Arab, tes hasil belajar kaidah. Kalau biasanya tes hasil belajar itu kita bikin suatu tes atau tes hasil belajar yang berupa misalnya pertanyaannya dengan 4 pilihan jawaban A, B, C, D, atau tes dengan esai, atau tes dengan menjodohkan. Nah, ini nanti akan kita bahas macam-macam tes. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita ingin melakukan tes tentang tes tentang ini, tes tentang perubahan tingkah laku misalnya. Dengan apa kita lakukan tesnya? Kita ingin melakukan melihat perubahan tingkah laku siswa. Kita ajar selama 1 semester. Kita ingin melakukan bagaimana hasil pembelajaran tentang tes tingkah laku. Apa instrumennya yang kita pakai? Ada yang tahu? Kalau tes hasil belajar, kita gunakan tes ini objektif, tes A pilihan ganda atau esai. Nah, sekarang kita melihat tingkah laku siswa. Apa alat ukurnya yang akan kita pakai? Coba tahu. Kita ingin mengetahui sikap siswa. Kita ingin mengetahui motivasi siswa terhadap pelajaran PAI. Kita ingin mengetahui minat siswa terhadap pelajaran PAI. Apa instrumen yang kita pakai? Tidak mungkin tes kan?
tes A, B, C, D nggak mungkin kan? Nah, apalagi kira-kira? Wawancara. Dengan wawancara. Oke. Oke. Jadi kita ingin mengetahui tingkah laku siswa. Kita lakukan wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa, atau wawancara dengan kepala sekolah atau orang tua. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Selain wawancara, mungkin seorang pendidik juga melihat dari pembiasaan serta didik kali, Ustaz. Namanya observasi. Observasi. Oke. Melakukan wawancara, melakukan observasi. Ada lagi? Membagikan angket, Ustaz. Iya, benar. Ya, Putri. Membagikan angket atau kuesioner. Oke. Ini nanti, kenapa kita belajar ini, akan berhubungan nanti dengan Anda bikin skripsi. Bikin skripsi, kalau ada judul skripsi ingin mengetahui perubahan tingkah laku, ingin mengetahui minat, motivasi siswa terhadap pelajar PAI. Jadi pengumpulan datanya bisa dengan observasi, bisa dengan melakukan wawancara, bisa melakukan dengan memberikan angket. Nah, kalau ingin melakukan observasi, jangan lupa ada pedoman observasi. Apa yang akan kita observasi? Ada pedomannya, ada poin-poin. Kalau kita ingin melakukan wawancara, gitu juga. Kalau melakukan wawancara, harus ada pedoman wawancara. Apa yang akan kita tanyakan kepada kepala sekolah? Apa poin-poinnya yang berhubungan dengan tingkah laku atau sikap siswa? Oke, kalau kita ingin melakukan mengambil data tentang angket atau kuesioner, namanya ada kisi-kisi. Ada kisi-kisi kuesioner. Jadi kisi-kisi itu sama dengan ini tadi, dengan pedoman wawancara tadi. Ada kisi-kisinya. Jadi di sana ada setuju, tidak setuju, kan? Sering, kadang-kadang, selalu, itu kan. Itulah dengan angket. Oke. Nah, sekarang untuk pelajaran fikih. Oke. Saya ingin tahu Fitriani itu fikih itu mempelajari apa di sekolah? Tentang apa kalau fikih? Tentang apa Fitriani? Halo Fitriani, boleh diaktifkan suaranya? Aktifkan mulutnya. Kalau pelajaran fikih di sekolah itu bisa Anda gambarkan apa yang akan dipelajari siswa tentang fikih? Siti Fatimah bisa bantu kali? Siti Fatimah, gimana? Oke. Nidaul Hasanah, siapa yang bisa bantu? Fikih. Biasanya fikih itu lebih kepada praktek ibadah, Ustaz. Ibadah. Praktek ibadah. Contohnya praktek sholat. Oke. Tentang berwudu. Ya. Taharah, Ustaz. Oke. Kalau Anda ingin melakukan tes atau evaluasi tentang hasil belajar itu, pakai apa untuk fikih? Praktek, Ustaz. Praktek. Dengan praktek. Oke. Dengan praktek. Nah, jadi itu ada observasi. Nah, kemudian kalau untuk bisa enggak fikih ini kita hasil belajar fikih pakai apa tesnya, tes objektif pilihan mengganda? Tidak. Bisa enggak? Pemahaman bisa aja. Pemahaman siswa tentang bagaimana cara berwudu dengan baik kan bisa aja. Oke. Cuma kalau kita ingin melakukan tes itu ada domainnya. Kita ingin melihat tes, membuat tes itu apakah jadi dalam taksonomi belum adanya ini kognitif, afektif dan psikomotor. Oke.
Oke. Tahu nggak arti Reza? Reza Afifah. Kognitif itu terbagi berapa, Reza? Okay. Anda kenal dengan C1, C2, C3. Ingat? Baru dipelajari, Ustaz. Oke. Kalau Kita C1 maksudnya belum lebih mendalam. Waktu itu baru secara garis besar aja C1. Kalau C1 itu apa? Membaca, kognitif satu kayak membaca, menghafal. C1 itu pengetahuan. Pengetahuan. Siswa mengetahui, siswa bisa menunjukkan, siswa bisa mengidentifikasi. Kalau C2 apa? Pemahaman. Memahami. Pemahaman. Siswa bisa memahami, siswa bisa menjawab pertanyaan, begitu. Kalau C3? Analisa saatnya. Penerapan. Menerapkan. Application. Aplikasi. C4-nya baru apa? Analisis. Analisis. Jadi kalau Anda nanti bikin soal, jangan lupa apakah soalnya C1, C2, C3 atau berapa. Kalau soal untuk anak SD baru tingkat C1, C2. Jangan dikasih analisis. Karena dia baru anak SD. Tapi kalau dia udah SMA misalnya bisa aplikasi. Oke. Nah, jadi itu kalau tes hasil belajar. Jadi kalau tes hasil belajar kita membikinnya berdasarkan kepada taksonomi Bloom. Makanya yang kita bahas sekarang ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil belajar pendidikan agama Islam. Hasil belajar apa? Hasil belajar fikih, hasil belajar Quran hadis, hasil belajar sejarah Islam, hasil belajar bahasa Arab. Nah, itu. Jadi itu nanti yang akan kita teliti. Juga Anda semester 5 sekarang ini udah siap-siap untuk skripsi. Semester 6 udah bikin proposal. Oke. 7 udah sidang, segala udah membentangkan proposal. Jadi yang kemudian Anda harus menentukan apakah saya mau bikin tes atau mau bikin kuesioner. Oke. Jadi Al-Quran hadis itu apa itu kira-kira dipelajari? Di dalamnya tajwid biasanya. Apa lagi? Zaratul apa itu? Bisa bantu? Zaratul? Yes, Ustaz. Apa itu kira-kira? Kalau siswa belajar ini Al-Quran hadis. Al-Quran hadis tentang ayat-ayat dan hadis yang bersangkutan, Ustaz. Ayat-ayat hadis yang bersangkutan. Apa lagi? Kira-kira? Kisah tentang turunnya ayat tersebut saat biasanya. Sebabun nuzulnya, iya. Oke. Kalau kita ingin mengetes siswa, alat apa kira-kira yang tepat? Observasi. Apa lagi? Bisa nggak kita observasi? Kayaknya wawancara. Wawancara. Ada lagi? Kuesioner. Kuesioner. Oke. Apakah tepat nggak kuesioner untuk Al-Quran dan hadis? Mungkin kurang tepat. Kalau yang kuesioner itu yang berupa non-tes namanya. Nanti ada mata kuliah ini ada pembahasan pembuatan non-tes, tes dan non-tes. Non-tes itu adalah kuesioner. Oke. Sejarah kebudayaan Islam. Reza, apa itu sejarah kebudayaan Islam? Apa kira-kira dipelajari? Sejarah kebudayaan Islam mungkin tentang para nabi itu, Ustaz, perjuangannya untuk Oke, ya. Para sahabat untuk Oke. Jadi kita kalau untuk ngetesnya nanti pakai apa gitu kan? Ya, mungkin bisa tesnya pemahaman hasil belajar atau bisa juga
alat-alat. Jadi yang Anda bisa mengukur, menentukan apa teknik yang kita pakai. Oke, jadi itulah ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMP, di MAN, di apa lagi? Madrasah, Ustaz. Madrasah, apa lagi? MI, MPS, Ustaz. MPS, apa lagi? Madrasah Aliyah, MA. Madrasah Aliyah. Di ini kemana? Kawasan tren kemana? Sama Ustaz, biasanya ruang lingkupnya di MA. MA, oke. Jadi sekali lagi, kita nanti akan melakukan tes penelitian yang kita bicarakan itu adalah di mata pelajaran Al-Quran, sejarah, bahasa Arab, akidah, itu bukan tes untuk pelajaran matematika, pelajaran biologi, pelajaran bahasa Inggris, bukan itu. Di warung Pak, motornya di warung, ambil aja motornya biasa. Oke. Ya Allah, ini apaan nih bocah bahasa untuk kayak gitu. Oke, jadi itu bukan tes untuk PPKN, bukan itu, untuk PKN, bukan itu. Jadi tes untuk pelajaran agama Islam. Oke. Jadi kenapa bab 2 ini kita bahas itu supaya menyamakan persepsi. Oke, menyamakan persepsi, kita mengerucut kepada hanya pendidikan agama Islam. Di pendidikan agama Islam itu ada akidah, akhlak, akidah, ininya, alatnya. Alat evaluasinya pakai apa? Akidah, akhlak. Observasi. Observasi, oke. Ada lagi. Kuesioner, oke. Kuesioner. Mengekspor bisa dapat. Apa? Mengekspor, enggak ya? Mengekspor. Ya. Explore itu artinya apa yang sudah ini terjadi. Itu bisa aja. Bisa aja. Oke. Jadi itu nanti berhubungan dengan penelitian yang akan Anda garap di skripsi. Pasti itu. Tidak akan berubah. Mungkin nggak Anda meneliti tentang pengajaran matematik? Nggak mungkin. Mungkin nggak Anda meneliti nanti di skripsinya tentang pengajaran biologi? Oke. Tapi kebanyakan teman-teman dari PA itu dia meneliti sekitar itu tadi. Ya, jadi itulah yang kita ini. Nah, kemudian kembali ke taksonomi Bloom. Ada kognitif, afektif apa itu? Afektif. Ada ingat? Sikap. Sikap. Oke. Baru kalau Anda melihat tadi nilai, melihat ininya bagaimana sikapnya. Oke. Itu adalah afektif. Oke. Tapi kalau Anda melihat bagaimana cara dia salat dengan benar, rukunya, berdirinya, sujudnya, itu apa? Psikomotorik, Ustaz. Psikomotorik. Psikomotor. Itulah. Jadi bisa Anda nanti meneliti apakah kognitifnya, pengetahuannya, atau berubah enggak sikapnya, perubahan tingkah laku misalnya. Itu bisa Anda di sikap. Oke. Atau Anda melihat cara dia beruduk misalnya. Jadi di observasi, diamati cara dia beruduk. Jadi Anda dalam kawasan psikomotor. Ya. Itulah nanti yang akan kita pelajari. Oke, jadi nanti bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari pengembangan tes kognitif, pengembangan tes afektif, pengembangan tes psikomotor. Ada nanti bab-bab berikutnya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi itulah ini perkuliahan kita malam ini. Baru kita membahas tentang tes itu sendiri.
Jadi kemarin kita menentukan apa itu evaluasi, tes, pengukuran, penilaian. Kemudian sekarang kita mau memfokuskan tentang tes atau evaluasi tes tentang hasil belajar pendidikan agama Islam PAI. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Ustaz nanya, Ustaz. Ya. Kalau seandainya kita mau mengadakan penelitian gitu Ustaz, tentang sebuah case yang paling mudah gitu Ustaz, yang paling mudah yang kita cermati itu apa Ustaz? Oke. Tergantung Anda mau meneliti fikih, meneliti Al-Quran hadis, meneliti sejarah peradaban Islam, bahasa Arab, akidah hadis atau apa? Itu. Kalau karakter Ustaz. Kalau karakter, nah ya karakter itu, nah oke. Jadi karakter itu gimana perginya? Akidah, Satya. Akidah. Akidah akhlak. Ya, akidah akhlak. Oke. Jadi bukan digantungkan mudah nggak mudahnya, tergantung apa Anda yang akan Anda teliti. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini saya sebetulnya dalam mata kuliah ini akan membimbing Anda sekalian untuk menyelesaikan skripsinya. Jadi dalam pembuatan skripsi tidak bingung lagi di apa yang mau saya teliti, apa masalahnya apa ya gitu. Oke. Nah biasanya teman-teman, oke, kalau yang udah paham dengan ini, dia pembuatan skripsinya udah paham dia. Termasuk juga mahasiswa S2 dan S3. Oke. Tapi kalau untuk S1 kan saya sampaikan ininya apa? Dasarnya gitu kan. Oke. Ada lagi kira-kira? Enggak ada? Kalau untuk maaf Ustaz, kalau untuk penilaian kayak tadi tentang sikap itu juga untuk skripsi itu bisa ke para pendidiknya, Ustaz. Kan kalau tadi dari tadi kita melihat dari peserta didik terus. Ya, bisa. Kalau pendidiknya gitu dari guru. Ya. Jadi misalnya judulnya itu apa sejauh mana misalnya tingkat pemahaman guru gitu kan terhadap hasil belajar, bisa. Yang kita jadikan objek penelitian kita itu guru. Jadi kuesionernya untuk guru. Gitu kan? Jadi apakah guru itu sudah memahami enggak tentang standarisasi sebagai seorang guru? Bisa aja. Jadi yang kita teliti itu objeknya guru. Ada lagi yang meneliti objeknya itu kepala sekolah, manajemen kepala sekolah, gitu kan, terhadap disiplinan siswa atau guru, bisa aja. Oke. Jadi tergantung apa objek penelitian kita. Ada gurunya, ada kepala sekolahnya, atau sekolah itu sendiri. Misalnya apa? Ketersediaan fasilitas. Misalnya meneliti tentang pembelajaran daring. Oke. Apakah di sekolah itu sudah siap nggak guru-gurunya? Oke. Mungkin ada guru-guru yang gaptek, tidak tahu penggunaan Google Meet atau Zoom misalnya gitu. Bisa Anda teliti itu. Tapi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, bukan dalam pembelajaran matematik, bukan itu, gitu kan. Atau biologi misalnya, bukan itu. Ada lagi? Ya, oke. Jadi paham semuanya. Inilah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah. Oke. Jadi kita tidak tidak membahas ini. Kalau ada siswa yang menyontek, yang segalanya, gitu kan, itu dalam proses belajar mengajar.
Tapi yang kita fokuskan adalah alat apa yang akan kita gunakan untuk tes ini. Oke. Ada tes yang dibikin guru, ada tes yang non-tes. Dia tes tapi non-tes. Nah, itu adalah contohnya ini observasi tadi, kuesioner tadi. Oke. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Salman, Anda kirimkan ininya makalahnya. Di belakang makalah itu bikin pertanyaan. Ya. Pertanyaan tentang ada isi makalahnya itu. Ya, Ustaz. Okay. Kemudian jangan lupa ininya PowerPoint-nya. Baik. Saya kasih waktu 1 minggu. Oke, baik. Ya, Ustaz. Saya juga belum dapat yang makalah, masih tahap proses. Insyaallah. Saya memahami. Enggak mungkin saya minta malam ini kan. Kalau malam ini begadang, Ustaz. Begadang ya. Oke. Nah, jadi ini sedikit aja tentang tentang tadi kejujuran. Saya mengamati sekolah kebangsaan di Malaysia. Saya adakan studi banding ke sana. Pas saya sampai di sekolah kebangsaan itu tingkat SMP lah di kita ya. Dia bilang sekolah menengah. Jadi pas saya ke sana, anak-anak sedang keluar main, sedang istirahat. Tuh banyak yang berlari ke kantin, berlari dia jajan. Di kantin itu saya lihat sudah tertulis RM2, RM1 atau RM1, dua potong kue harganya RM1 atau 1 potong kue harganya 100 sen. Jadi dia di sana ada kotak. Jadi anak itu dia jajan, uangnya ada RM5, dia belajar RM1, diambil kembalinya RM4. Udah itu nggak ada yang ngawasin. Saya bilang Masya Allah, jujur orang di sana itu, jujur dia. Jadi orang kelebihannya itu orang itu tidak terbiasa berbohong. Satu kali saya masuk perpustakaan, di sana harus ada pakai ini, ada kartu. Nah, saya masuk, kartu saya asik belajar, hilang. Bingung saya, gimana? Kalau hilang kita nggak bisa keluar. Saya bohongin aja. Tadi saya nggak dikasih kartu, kartunya habis. Saya bilang gitu sama petugasnya. Oh iya kan? Iya. Oke. Tak apa. Saya pulang. Sampai di rumah, nggak lama setelah itu keselip dalam buku kartunya itu. Bingung saya mau saya kembalikan gimana? Mau ini. Jadi orang itu tidak terbiasa bohong. Dia percaya aja. Nah, ada nggak di sekolah kita yang punya itu jajan ambil sendiri, bayar sendiri? Ada Ustadz. Ada. Di mana itu? Di dekat UIJ saya pernah nemuin Ustadz. Tapi itu memang kelasnya di belakang UIJ di STAI. Tapi ini perkuliahan Ustadz, STAI Al-Manar. Itu saya pernah cek kantinnya itu memang nggak diawasi. Jadi kalau kita bayar, kemudian kita ambil sendiri gitu. Oh, ada. CCTV aja, Zat. Oh, kalau sekarang udah ada CCTV. Kalau saya dulu nggak ada CCTV. Sekarang orang itu bukan jujur, takut sekarang. Takut kalau ada CCTV, bukan jujurnya. Oke. Dulu itu nggak ada, di sekolah itu nggak ada CCTV. Saya tanya sama gurunya, oh ya, Mama begitu, dia bilang. Jadi saya dalam kehidupan sehari-hari, saya lama di sana, memang kejujuran itu dia percaya. Makanya pada mata kuliah ini kan tadi, nah kemarin itu saya ini kan meningkatkan rasa kejujuran. Itu kan utama sekali. Oke, tujuan mata kuliah ini. Ada lagi kira-kira? Mungkin sedikit mau sharing saat menambahkan seputar kejujuran. Ya. Jadi ada buku yang unik ya, pernah saya baca. Ini
guru dari guru konvensional menuju guru profesional. Nah, di dalamnya itu salah satunya adopsi, ada tadi kantin kejujuran. Tapi yang disayangkan itu beberapa diterapkan di wilayah Indonesia itu malah banyak kerugian. Ya, makanya mungkin ini juga ya, lucu aja sih. Mungkin kita perlu membenah, banyak-banyak membenah gitu. Jadi nggak nyampe seminggu kantin itu ya udah difasilitasi oleh pemerintah tempat. Kemudian ternyata setelah seminggu modalnya nggak balik sama sekali. Oke. Di Malaysia itu harganya dikontrol oleh kerajaan. Jadi harga di sekolah itu tidak boleh melebihi dari harga luar. Nah, itu dikontrol oleh kerajaan. Nah, gitu dia pro ke siswanya. Jadi sangat murah. Kalau kita beli di Indomaret sekian, tapi kalau beli di sana itu harganya. Kenapa? Karena kantin itu disubsidi, gitu kan? Disubsidi ya. Oke. Nah, itulah untuk menjawab pertanyaan siapa tadi? Siti Rahayu tadi ya. Oke. Nah, ditanamkan rasa kejujuran itu kepada sini. Bagaimana rasa kejujuran? Oke. Menanam rasa kejujuran, jadi bisa sehari-hari. Jadi Anda masuk kelas itu, Anda katakan Assalamualaikum. Itu sudah menanamkan rasa apa? Rasa bagaimana ini orang menjawab pertanyaan orang, tidak mencuekkan orang aja, tidak menganggap remeh orang. Kemudian Anda kasih tugas, lagi tugas kelompok. Di sanalah ada rasa tanggung jawab satu sama lain. Kemudian Anda kasih tugas gitu, ada sanalah kejujurannya. Nyontek dia apa enggak gitu kan. Jadi setiap hari kita pupuk rasa-rasa kejujuran. Dengan apa? Dengan proses belajar, kegiatan-kegiatan, dengan belajar kelompok, dengan belajar berpasangan. Belajar berpasangan itu menanamkan rasa saling menghargai pendapat teman. Jadi dia tidak merasa dia lebih, temannya nggak bisa. Itu dia harus ada rasa ininya, menghormati rasa kelebihan dan kekurangan orang lain. Setiap hari kita bisa kita tanamkan, kita pupuk rasa itu. Oke. Saya juga termasuk ya ini, percaya aja. Kalau mahasiswa gini saya percaya. Saya yakin dia tidak bohong. Yalah. Oke, terima kasih. Malam ini kita bisa ketemu pada minggu besok pada bab 3. Oke. Siapa besok yang ini yang akan tampil? Saya, Ustaz. Oke. Naga kuda. Temannya? Sendiri kayak Ustaz. Oh, sendiri. Oh, kasihan. Kok nggak ditemani sama Khairun, Nisa, Putri sini, Siti, oke, nggak kasihan sama ini ya, Naga ya, nggak ditemanin juga. Biarin sendiri aja. Sudah dibagi sama ketuanya, Ustaz. Sudah dibagi, Ustaz. Iya. Nanti agak ke bawah, insya Allah ada temannya masing-masing, Ustaz. Oke. Jadi kita salahkan ketuanya ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke.